nama saya Valid Rawan dengan NIM 12550110298. Pada kali ini saya akan membuat video tentang matematika diskrit 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas ataupun menjawab soal dari Pak Jasril SI FSC. Nah, kita langsung saja mulai videonya. Tapi sebelum kita mulai untuk menjawab pertanyaannya, kita harus berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita mulai pada soal 1. Nah, pada soal 1 yaitu ubahlah proposisi berikut ke dalam ekspresi logika dalam notasi simbolik. Yang pertama itu A. Seorang mahasiswa teknik informatika dinyatakan lulus mata kuliah matematika diskrit hanya jika nilai UTS-nya di atas 70 atau tidak ada kuisnya bernilai 0. Nah, yang untuk jawaban pertama itu di sini kalimatnya itu seorang mahasiswa TI atau teknik informatika lulus matematis hanya jika nilai UTS besar dari 70 atau tidak ada kuis 0. Misalkannya P kita artikan itu sebagai lulus matematis, yang Q kita artikan nilai UTS besar dari 70, dan R kita artikan ada kuis bernilai 0. Maka jika tidak ada kuis 0 sama dengan tidak R ataupun not R. Jadi bentuk logikanya itu jadi P legasi atau implikasi, Q atau not R. Nah, jadi bentuk logikanya yaitu lulus matematis, implikasinya itu nilai UTS besar dari 70, not R tidak ada kuis 0 ataupun tidak ada bernilai 0. Lanjut yang kedua yaitu B. Jika Ahmad hanya mengerjakan latihan pagi hari atau malam hari, tetapi tidak keduanya, maka syarat cukup agar nilai tugas matematika diskrit baik adalah konsentrasi penuh saat belajar. Kita jawab yang B. Nah, kalimatnya yaitu jika Ahmad hanya belajar pagi atau malam, tidak keduanya, maka syarat cukup nilai yang baik adalah konsentrasi penuh. Kita misalkan sebagai P kita artikan sebagai belajar pagi, Q belajar malam, R kita artikan sebagai konsentrasi penuh, dan S kita artikan sebagai nilai baik. Nah, di sini tanda kutip hanya salah satu sama dengan XOR. Diartikan P ditambah Q sama dengan P atau Q dan not P dan Q. Nah, jadi di sini kalau saya artikan belajar pagi ditambah dengan belajar malam sama dengan belajar pagi atau belajar malam dan tidak belajar pagi dan tidak belajar malam. Nah, jadi syarat cukupnya itu sama dengan kita harus ataupun Ahmad harus belajar dengan penuh konsentrasi, dan maka akan nilainya akan baik. Jadi bentuk logikanya itu P atau Q dan not ataupun tidak, P dan Q implikasinya itu R implikasi S. Kalau saya di sini artikan yaitu belajar pagi atau belajar malam dan tidak belajar pagi dan belajar malam
kita implikasikan menjadi konsentrasi, kita artikan menjadi nilai yang baik. Jadi kalau si Ahmad ini belajar dengan konsentrasi, maka dia akan mendapatkan nilai yang baik gitu. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pada soal C. Jadi dia diminta ingkaran negasi dari proposisi A. Jadi untuk kalimatnya yaitu mahasiswa teknik informatika lulus matematika diskrit dan nilai UTS-nya tidak di atas 70 dan ada kuis yang bernilai 0. Jadi ekspresi logikanya, jadi not ataupun tidak P implikasikan ke Q atau tidak R sama dengan P dan not ataupun tidak Q atau not R sama dengan P dan not Q dan R. Begitulah ekspresi logikanya. Untuk soal D, yaitu kalimatnya jika nilai UTS tidak di atas 70 dan ada kuis yang bernilai 0, maka mahasiswa teknik informatika tidak lulus mata kuliah matematika diskrit. Di sini yang D diminta menjadi kontraposisi dari P implikasikan ke Q adalah not Q implikasi ke not P. Jadi ekspresi logikanya not buka kurung Q atau not R implikasikan menjadi not P sama dengan not Q dan R. Jadi implikasikan menjadi not P. Nah, begitulah untuk menjawab soal dari nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Adi, Bagas, dan Chandra adalah 3 tersangka dalam kasus pembobolan berangkas. Adi berkata, Bagas bersalah dan Chandra tidak bersalah. Sedangkan Bagas berkata, saya bersalah atau Chandra bersalah. Dan Chandra pun berkata, Adi tidak bersalah dan Bagas bersalah. Diketahui bahwa tes poligraf menunjukkan Adi berbohong, sedangkan Bagas dan Chandra berkata benar. Pertanyaannya, tentukan siapa saja yang bersalah. Jadi jawabannya yaitu kita bongkar dulu satu persatu. Adi berbohong. Pernyataan Bagas bersalah kita simbolkan menjadi B. Dan Chandra tidak bersalah kita simbolkan yaitu not C adalah salah. Maka yang benar adalah not B dan not C sama dengan not B atau C. Jadi artinya itu Bagas tidak bersalah atau Chandra bersalah. Bagas berkata jujur, Bagas bersalah B atau Chandra bersalah C adalah benar. Chandra jujur, Adi tidak bersalah not A dan Bagas bersalah B adalah benar. Jadi kita menganalisis dari pertanyaan Chandra, kita mendapatkan kepastian Adi tidak bersalah dan Bagas bersalah. Karena kita tahu bahwa Bagas bersalah, kita lihat kembali pernyataan Adi yang salah. Bagas bersalah dan Chandra tidak bersalah, bernilai salah karena bagian Bagas bersalah itu benar. Maka agar pernyataan N tersebut salah, bagian Chandra tidak bersalah haruslah bersalah. Artinya Chandra bersalah. Jadi kesimpulan yang bahwa saya ambil, jadi kesimpulannya itu tersangkanya yang bersalah adalah Bagas dan Chandra. Begitulah kira-kira jawabannya dari nomor 2 ini.
Jadi yang masalah itu Bagas dan Chandra. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Jadi di sini soalnya itu jelaskan tentang argumen dan sebagai contohnya selesaikan soal berikut ini. Buktikan bahwa argumen P implikasi ke S dan Q implikasi R, U ataupun kita sebut artinya atau P dan Q implikasi S dan R merupakan benar, valid atau sahih. Gunakan tabel kebenaran untuk membuktikannya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke bagian tabelnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi penjelasannya dari nomor 3 ini itu kolom premis di bagian sini. Nah, ini kan ada true, false, dan seterusnya false semua. Jadi kolom premis ini itu P implikasi S dan Q implikasi R, dan P dan Q. P implikasi S dan Q implikasi R, dan P dan Q. P implikasi S dan Q implikasi R, dan P dan Q. Jadi kolom akhir implikasi utama tidak ada baris di mana premis itu true, kesimpulannya yang kita dapat ini false, kesimpulan argumen itu valid dan sahih. Dan dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.